apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati, hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini. Sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Kami saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut, maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati, hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram. Itu benar nggak sih? Betul, Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula.
kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan. Betul. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda, Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Di media hari ini, Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada nih press release-nya nih, bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan harga gula sudah 19.000. Sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut. Unsur saya tanya menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, Di lapangan. berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Saya cek terbukti ya, Pak. Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Jadi PPI semua mengatakan, hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PPI mengatakan harga gula sudah membumbung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini dimanapun Anda berada. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama dan memahami bersama cuplikan video yang cukup menarik, yang dimana tentunya cuplikan video tersebut tidak terlepas dari kasus ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, di sini terdapat banyak sekali komentar-komentar netizen yang meluapkan isi hatinya dari cuplikan video tersebut. Dimulai dari Rina yang mengatakan bahwa Hotman hebat, baru pengacara yang berani sebut Jokowi korupsi. Nah, teman-teman, Hotman Paris ini sangat adil. Dia bahkan orang lain tidak ada yang menyebutkan nama Jokowi, dan Hotman Paris ini berbeda. Dia berani menyebutkan nama Jokowi bahwa ia telah melakukan korupsi. Nah, komentar selanjutnya, Hotman Paris hebat dengan tegas menyebut nama Jokowi. Selama ini nggak ada yang berani menyinggung nama Jokowi. Komentar berikutnya, ngeri kali Pak Jokowi ini. Terkutuklah keluarga Jokowi. Apa yang kamu makan menjadi penyakit selama kau hidup. Tuhan memberkati Bang Hotman Paris Hutapea. Sehat selalu ya beserta keluarganya. Komentar berikutnya, hancurnya pemerintahan NKRI disebabkan dari Jokower atau Jokowi wajib diadili. Komentar berikutnya, setiap kasus korupsi menyebutkan atas perintah Jokowi. Yasin Limpo, Karen LNG, Tom Lembong, semua bilang perintah Jokowi, harusnya Jokowi terlibat. Komentar berikutnya, jelas disebut ya, yang ngasih perintah impor gula adalah Jokowi. Tolong ditindaklanjuti. Komentar berikutnya, Hotman Paris top Markotop. Lanjutkan perjuanganmu. Komentar berikutnya, ayo penegak hukum. Jokowi harus diadili, yang nyuruh impor gula Jokowi. Tapi Jokowi dibiarkan saja ke sana kemari. Komentar berikutnya, harusnya yang disebut di BAP wajib diperiksa. Nah, ini si Jokowi jelas perintah atau instruksi. Kelambong, wajib tersangka. Komentar berikutnya, adili Jokowi, salut sama Bang Hotman Paris. Benar-benar profesional, membela lawan politiknya berdasarkan hati nurani bersikap objektif. Komentar berikutnya, Pak Hotman bela rakyat sudah pinter. Pengacara, pengabdian kepada rakyat, bantu rakyat. Mumpung sehat diberi umur panjang, amin. Komentar berikut, dalam sidang Pak Tom sebut nama Jokowi, tapi hakim tak berani memanggilnya. Tapi setelah Pak Tom dapat abolisi,
baru Bapak Jokowi bersuara, itu memang instruksi saya, memerintahkan impor gula. Komentar berikutnya, kalau jaksa dan hakim hanya menjadi jongos Jokowi, tatanan negara jadi rusak. Komentar berikutnya, kenapa gua jadi suka sama Hotman dengan kasus Lembong? Komentar berikutnya, Bang Hotman terus dong berjuang untuk rakyat, penjarakan para pejabat yang korup, Bang Hotman. Komentar berikut, mantap, justifikasi hukum Hotman Paris, perintah KUHP, siapa yang menyuruh dan perintahkan wajib dihukum, bukan kebal hukum. Komentar berikutnya. Betul Bang Hotman, harusnya Jokowi diseret ke pengadilan, tapi penegak hukum, kejaksaan, dan Polri nggak berani. Komentar berikutnya, Hotman Paris mulai berbenah diri, hatinya sudah mulai ada kebaikan, umur mulai tua, banyak-banyak berbuat kebaikan menuju jalan Allah. Komentar berikutnya, saya respect dengan Bang Hotman membela rakyat kecil. Gas terus Bang Hotman, sikat semua yang mengkriminalisasi rakyat. Bongkar kasus-kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Komentar berikutnya, adili Jokowi, lengserkan Gibran dan reshuffle semua menteri titipan Jokowi. Komentar berikut, impor gula tetapi masih mahal harganya karena dikorupsi. Komentar berikut, Pak Hotman sudah mulai mempergunakan kemampuannya demi kebenaran. Komentar berikutnya, Pak Hakim Ketua ada kepentingan apa? Kok membantu saksi menjawab? Itu orang kan sudah punya mulut. Komentar berikutnya, tidak heran kalau rakyat marah karena ketidakadilan yang dipertontonkan penguasa. Komentar berikutnya, sudah saatnya Jokowi diadili. Berbagai kasus sidang korupsi kerap menyebut namanya. Komentar berikutnya, jelas semua kebijakan tidak terlepas dari tangan yang berkuasa. Bos besar sang penentu yang berkuasa. Komentar berikutnya, Hotman menyadari sewaktu dia sakit, Allah SWT membuka dan mengetuk hatinya untuk menjadi pembela yang jujur dan bermartabat. Kita bukan benci Jokowi, tapi dengan kebijakannya rakyat menjadi menderita. Preman-preman yang diambil dari jalanan untuk duduk di pemerintahan, dasar preman merampok, tidak akan merubah sifat dasarnya. Bang Hotman terus bangun keadilan dan kejujuran. Komentar berikutnya, Bang Hotman, kata saya di Jogja, di Malioboro, saya sempat jabat tangan, cuma saya bilang bela negara Bang. Komentar berikutnya, Bang Hotman, kenapa baru sekarang? Harus dibuka semuanya, siapa yang salah, buka semuanya. Komentar berikutnya, benar itu, karena yang menginstruksikan adalah Pak Jokowi. Jadi, Jokowi harus diperiksa karena memberi instruksi pada bawahannya, hingga merugikan ratusan juta rakyat Indonesia. Ayo aparat hukum, jangan kalian tajam di bawah, tapi tumpul di atas. Contohnya bawahan dihukum dan yang memberi instruksi bebas-bebas aja. Kasihan anak buahnya yang kena getahnya. Komentar berikut, di Indonesia yang salah dilindungi, yang benar disahkan. Jelas itu kan sudah perintah dari atasan, maka atasannya paksalah atasannya. Komentar berikut, cari bukti keuntungan Jokowi, Luhut, dan kroninya dalam kasus korupsi. Adili mereka dan penjarakan seumur hidup tanpa potongan hukuman, keadilan dan kesejahteraan rakyat NKRI. Komentar berikutnya, mantap Pak Hotman pintar, bongkar para orang korupsi, membela yang terdolimi, semoga Allah mencatat kebaikan hatinya. Nah teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video kali ini.
Dan kita lanjutkan untuk cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.